Selamat pagi. Pagi ini Pak Di mau cerita tentang petai. Ya, ini salah satu yang menjadi iri beberapa teman ya. Jadi baru kemarin teman yang di Jogja bilang di Jogja itu sedang enggak ada petai ya. Kalaupun ada mahal sekali. Ini pagi hari tadi nih dapat petai segini banyak. Ini jenisnya petai pari ya, kecil-kecil, cuman ini penuh isinya tuh. Penuh sekali. Nah, ada pantangannya ya sebenarnya petai ini. Ini bisa membuat susunya jadi luntur ini. Orang cantik makan petai jadi kecantikannya berkurang. Jadi ada cerita tentang petai ini beberapa waktu yang lalu. Pak dibaca di berita itu Indonesia ekspor petai ke Jepang. Nah, sebetulnya apa sih yang istimewa dari petai ini? Petai ini ya tadi sudah disampaikan kan bahwa beberapa waktu yang lalu kita ekspor petai ke Jepang. Menurut informasi, petai itu banyak manfaat untuk menurunkan kadar gula darah ya. Ini petai ya. Namun satu sisi juga bisa meningkatkan asam urat karena banyak mengandung purin. Tapi terlepas dari itu, ini juga banyak manfaatnya ya. Selain tadi untuk meningkatkan ya, kalau kita makan kan pengen makannya lebih enak, ini lebih enak, tapi yaitu dengan masing-masing punya risiko. Ini makanan sekaligus parfum ya. Jadi yang petai ini only the brave, hanya orang-orang yang berani yang makan petai ya. Jadi di Jakarta itulah salah satu keunggulannya, di daerah tidak ada, tapi kalau di Jakarta ini pagi-pagi udah dapat petai. Ini ada yang sudah dibakar juga ya. Ada cerita lagi tentang petai ini. Waktu Pak D suatu saat ke Kairo itu dijemput oleh rekan-rekan mahasiswa di Kairo sana pakai mobil yang minibus ya, seperti Expander ataupun Suzuki R3. Nah itu kan panjang, ternyata kursi yang belakang itu dilipat, isinya apa? Ini petai. Jadi mungkin tidak pernah masuk akal ya dari Indonesia impor petai ke Mesir. Itu teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang di sana itu ternyata sangat tidak bisa melepaskan dari aroma petai ini. Jadi mudah-mudahan aja semua ini memang punya manfaat kesehatan ya, seperti tadi yang disampaikan. Selain memang untuk kita biasa untuk lalap, untuk macam-macam ya, untuk campuran masakan dan sebagainya. Ada kisah berikutnya, keponakan Pak D yang kuliah di luar negeri itu dibawain sambal yang ada petainya ya dari Indonesia. Nah kebetulan ketemu di kulkas, terus dia panasin, dipanasin itu sambalnya, terus ngundang teman-teman. Nah habis makan itu hal yang mengagetkan terjadi. Mereka itu ternyata didatangi polisi. Karena aroma petai itu menyebar ke kawasan tetangganya di situ. Jadi dikira dia ada zat yang dilarang gitu. Tapi ternyata itu petai ya, petai karena bisa tadi aromanya bisa menyebar ke beberapa area ya. Kalau itu dipanasi, apalagi kalau rumahnya flat, itu pasti tetangga akan tahu, oh ini aromanya petai. Nah itu kisah tentang petai ya. Jadi silahkan kalau berani ini dimakan, petai bisa dibakar lebih enak, atau jadi ini pemakan petai sejati kalau mau makan yang mentah ini ya. Ini sekarang ini sudah harganya mahal, tapi tidak pernah diduga sebagai yang mengalami inflasi ini ya, meningkatkan inflasi. Kalau kita dengar jengkol aja 1 kilo 120.000,
tapi masyarakat tenang-tenang saja. Sementara daging itu yang harganya juga sekitar 120.000 itu pasti membuat tidak hanya masyarakat, pemerintah juga gerak kalau daging harganya selalu bertahan seperti itu, karena pete yang makan mungkin sedikit dan dia mahal pun akan dibeli. Ini ya itulah keistimewaan pete ya. Jadi memang banyak cerita ya ini jadi tentang pete ini ya. Mudah-mudahan memang ada manfaat untuk kesehatan ya. Oke, ini pelengkap makan pagi. Ini bukan lagi libur jadi ya berani makan pete.